Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akmala lana dinana wa atamma ni'matahu alaina wa radiya bil islami dinan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Pimpinan cabang Muhammadiyah Sukun, Aisyah, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah. Salah satu dari produk Muktamar ialah risalah Islam berkemajuan. Ya. Nah, Islam berkemajuan itu ada ungkapan yang bisa kita gunakan adalah at-taqaddum. At-taqaddum itu berkemajuan. Taqaddama ya taqaddamu ya taqadduman. Sedangkan berkemunduran itu ta'akhkhara ya ta'akhkharu ta'akhuron. Nah, sehingga Islam berkemajuan itu kita gunakan istilah al-Islamu at-taqaddumiyu. Islam yang berkemajuan atau bisa juga Islam berkemajuan. Relasinya antara al-Islam dan at-taqaddumiyu itu relasi sifat mausuf na'at man'ut, ya. Ya. At-taqaddum, at-taqaddumiyu itu mensifati Islam. Ya, terjemahnya Islam berkemajuan atau Islam yang berkemajuan. Dalam ayat Al-Quran ada juga ungkapan tentang ini, ya. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Ya. Bagi yang mau, ya, di antara kalian bisa ayyataqaddama, bisa berkemajuan, au yata'akhkhar atau berkemunduran. Kata ayyataqaddama dan au yata'akhkhar itu di tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, itu dimaknai ayyataqaddama fi ta'atillah. Ya. Sedangkan yang yata'akhkhar itu dimaknai, ya, yata'akhkhar fi maksiatillah. Dari situ kita dapat mengartikan, ya, orang yang taat kepada Allah itu orang yang berkemajuan. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang melawan Allah, melawan ajaran Islam, itu berkemunduran. Kenapa? Ya karena surga itu di Jepang sana, kita sedang proses menuju ke sana. Ya. Ada ungkapan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawat wal ard uiddat lil muttaqin, misalnya di surat Ali Imran 133. Ya, ada wasari'u, ya, bersegeralah, ya,
Mananya bersegeralah itu bisa terkait dengan soal waktu, ya. Kadang-kadang diungkapkan dengan sabiku ila magfiratim mir rabbikum. Ya, sabiku itu tidak saja bersegera bercepat-cepat, tapi juga saling dahulu mendahului. Ya. Saling dahulu mendahului untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan surga Allah. Ya. Ada juga ungkapan fafirru ilallah, ya. Larilah, ya. Lari kencanglah menuju kepada Allah. Ini semuanya mencerminkan mengenai berkemajuan itu. Maju artinya melangkah ke depan, ya, melangkah ke depan. Nah, inilah kemudian Muhammadiyah lalu memiliki, ya, pandangan keislaman yang bernama al-Islam at-taqaddumiyu, Islam yang berkemajuan, ya, berkemajuan. Ya. Nah, istilah ini muncul di agak belakangan, ya, jauh belakangan. Ya. Yang lebih dulu berkembang itu mungkin bisa kita istilahkan dengan at-taqaddum al-islamiyu, kemajuan yang berdasar nilai-nilai Islam. Ungkapannya memang bukan at-taqaddum al-islamiyu, tapi ungkapannya bisa at-tamaddun al-islamiyu, bisa juga al-hadarah al-islamiyah, al-thaqafah al-islamiyah, al-umron al-islamiyu. Ya. Terjemahan bebasnya peradaban Islam, ya, peradaban Islam, ya, kemajuan yang bersifat Islami, peradaban yang bersifat Islami. Nah, baru belakangan muncul istilah al-Islam at-taqaddumiyu, ya, Islam yang berkemajuan. Nah, pertanyaannya, kalau ada Islam berkemajuan, apakah ada Islam berkemunduran? Ya, Islam berkemunduran. Nah, kalau kita menggunakan dasar Al-Quran tadi, liman sya'a minkum ayyataqaddam au yata'akhir, ya. Liman sya'a minkum ayyataqaddama au yata'akhir tadi itu, sementara ayyataqaddama itu bermakna fi ta'atillah, sedangkan yata'akhir di situ tadi maknanya adalah fi maksiatillah. Maka maknanya nggak ada Islam berkemunduran itu. Ya. Nah, ini kalau kita kembali kepada nas-nasnya Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi kalau kemudian dipraktekkan Quran dan hadis Nabi itu memang bisa menghasilkan satu faham, satu keadaan yang terlihat Islamnya berkemunduran atau berkemajuan pada aplikasinya, ya. Tapi dalam ajaran Islamnya sendiri itu tidak, ya. Nah, saya jelaskan dulu tentang al-Islam. Tadi saya sudah memulai at-taqaddumiyu tadi. Al-Islam di situ menurut faham Muhammadiyah, dan ini saya kira siapapun orang Muslim, ya, ulama apapun itu berpandangan al-Islam itu agama yang diridhoi Allah, yang diturunkan kepada seluruh para nabi.
Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini semuanya Islam. Ya, semuanya Islam. Nah, lalu Islam tadi itu sempurna itu pada masa Nabi Muhammad. Tadi saya pakai mukaddimah untuk pengajian ini, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Pada hari ini ketika itu Nabi lagi haji wada ada di Arafah, ya, turunlah firman Allah ini. Pada hari ini, ya, telah kusempurnakan, kata Allah, ya, telah kusempurnakan, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untukmu agama ini, agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah ku genapkan, ya, nikmatku untuk kalian. Wa raditu, dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian. Wa raditu bil islami al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Nah, jadi seluruh para nabi itu beragama yang sama, yaitu beragama Islam. Ya, bedanya dengan Islam yang dibawa Nabi Muhammad, Islam yang dibawa Nabi Muhammad telah sempurna. Ya, sedangkan yang dulu belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Ya karena bersifat lokal. Kadang-kadang satu masa itu lebih dari satu nabi. Ya, jadi satu masa bisa lebih dari satu nabi. Nabi Ibrahim bersama-sama ada Nabi Lut, misalnya begitu, ya. Bahkan juga Ismail, Ishak itu putra-putranya Yakub dan sebagainya, itu putra-putra Nabi Ibrahim, itu juga sezaman. Ya. Nah, sementara Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu ada ajaran-ajaran yang bersifat lokal, ya, tapi juga disempurnakan dengan ajaran-ajaran yang bersifat global, ya, bersifat global, sehingga menjadi sempurna. Sesuatu yang kamil memang, ya, ada al-insan al-kamil, ya, al-Islam al-kamil. Sesuatu yang sudah sempurna itu tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Ya. Al-kamal, kesempurnaan itu la yahtaju, ya, ila ziyadah awin nukson. Yang sempurna itu tidak lagi menghendaki adanya tambahan dan tidak boleh juga ada pengurangan. Ya. Ada yang keberatan dengan istilah al-Islam at-taqaddumiyu itu. Lalu dihubungkan dengan sifat kamal, ya. Sifat kamalnya Islam ini. Nah, maka perlu dijelaskan dalam hal ini, ya, kemajuan tadi bukan menambahkan, bukan juga mengurangi, tapi rincian atau tafsilul kamal, ya, rincian dari kesempurnaan itu antara lain adalah at-taqaddum, ya, at-taqaddum itu. Jadi salah satu kesempurnaan Islam itu adanya ajaran berkemajuan, ya, berkemajuan. Nah, berkemajuan itu ukuran utamanya adalah ilmu,
lalu sekarang kita lengkapi dengan teknologi. Ya, ilmu dan teknologi itulah sebagai yang sering kita sebut sebagai elan vital dari kemajuan, elan vital dari peradaban. Ya, peradaban. Cuma dalam konteks Islam berkemajuan, itu ilmu dan teknologi itu bukan ilmu dan teknologi murni, tapi ilmu dan teknologi yang sudah diislamkan, sehingga disebut dengan at-taqaddum al-islamiyu. Nah, Pak, kok pengajiannya abot banget? Ya, nggak apa-apa, nggak paham juga nggak apa-apa, kan gitu dulu ya. Nggak apa-apa ya. Andai kata nggak paham pun masih tetap dapat keuntungan besar ya. Digampangkan jalan ke surga, ini saya ulang lagi ya, digampangkan jalan ke surga ya. Yang kedua ya, ketenangan itu sampai kepada kita dengan cara yang mudah ya, mudah ya. Jadi datang kepada kita ketenangan itu dengan cara yang mudah ya. Yang berikutnya ya, rahmat Allah itu juga meliputi kita. Para malaikat ditambahkan ketika ngaji begini ya, itu mengitari, mengelilingi kita. Yang kelima itu Allah membangga-banggakan kita yang lagi ngaji begini. Ini dasarnya hadis Muslim yang biasanya saya pakai sebagai muqaddimah ya. Ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Intinya orang yang ngaji itu dapat 5 hal tadi. Nggak ada dalam hadis itu ungkapan setelah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum ya, fahum yafhamun. Nggak ada tambahannya begitu. Ya, setelah mereka membaca ayat Allah, mendiskusikannya, lalu mereka faham. Nggak ada. Lalu mereka faham itu tidak ada. Jadi hadis tadi tidak menyebutkan apakah kemudian kita paham atau tidak paham. Nah, kan enak ya, enak. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, jadi di sini ya, nggak ngaji itu mesti untung ya, mesti untung, nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Nggak paham pun tetap untung ya, tetap untung ya. Memang Allah mengatakan ya melalui hadis Nabi itu, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, itu difahamkan, betul-betul difahamkan dalam soal agama ya. Jadi seperti itu. Tapi saya percaya insya Allah ini juga paham lah. Kalau ada yang nggak paham ya mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Mari saya teruskan. Nah, tidak sembarang ilmu, tapi ilmu dan teknologi yang telah diislamkan. Bahkan perhatian agama ini lebih dulu tertuju pada at-taqaddum al-islamiyu di situ, kemajuan yang bersifat islami di situ, ilmu yang sudah diislamkan. Ayat Al-Quran yang paling awal turun 5 ayat surat Al-Alaq itu ayat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah ya dengan menyebut nama Tuhanmu
Iqra bismi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang maha menciptakan, yang telah menciptakan. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, zat yang menciptakan. Ya, khalaq. Nah, di situ yang utama bukan qiraahnya. Yang pertama bukan literasinya, ya, literasi. Literasi itu meliputi banyak hal, ya. Salah satunya adalah membaca itu. Tapi juga kemampuan menganalisa, ya. Punya kecenderungan untuk senang pada pengetahuan, ya. Bisa juga kemudian menghasilkan tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Maka inilah dunia literasi. Ya, umatnya menjadi umat yang melek huruf, ya, quote and quote, ya, melek huruf, melek hitung, ya, dan sebagainya seperti itu. Ya, maka ini bukan yang utama. Kenapa? Ya karena sebelum Islam itu lahir dalam konteks di tangan Nabi Muhammad untuk sempurna tadi itu, ya, artinya kemudian sebelum itu banyak bangsa-bangsa yang telah maju dunia literasinya, ya. Orang Yunani, ya, dengan falsafah-falsafahnya itu sudah melek huruf, melek falsafah bahkan, ya, dan sebagainya seperti itu. Ya. Cina pun juga begitu, ya, memiliki banyak ajaran-ajaran dan sebagainya itu yang lebih dulu dalam konteks dengan Nabi Muhammad, ya, jauh lebih dulu. Tapi itu semuanya dipandang tidak penting dalam Islam. Ya karena apa? Karena ilmu dan teknologi tadi itu, kemajuan-kemajuan itu bisa punya daya penghancur yang sangat dahsyat kalau tidak dikendalikan dengan menggunakan kemajuan ilmu dan teknologi itu sesuai dengan aturan Allah. Nah, gitulah, ya, aturan Allah, ya. Nah, karena itu ini menjadi sangat penting. Maka kembali kepada al-Islam at-taqaddumi tadi itu, maka kemajuan di situ pun kemajuan yang bersifat Islami di situ, ya, bersifat Islami, ya. Nah, kenapa lebih dulu at-taqaddum al-Islami di situ? Ya karena sekali lagi maknanya ungkapan para malaikat seperti dicantumkan di dalam surat Al-Baqarah 29, ya, itu sesuatu yang real, ya, yang real. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, ya. Jadi manusia itu memang memiliki potensi untuk melakukan penumpahan darah dan juga penghancuran, ya, bumi ini, ya, penghancuran bumi ini, ya, punya potensi seperti itu, ya. Sementara kami ini para malaikat adalah, ya, hambamu yang bertasbih, ya, memasucikan engkau, ya,
bertasbih, dan kemudian juga wanukot, ya, mentaktiskan wanukot disulak, gampangnya juga memahasucikan engkau, ya, bertasbih dan nusabbihu bihamdika, bertasbih dengan memujimu, wanukot disulak dan memahasucikanmu. Ya, sekedar gambaran sederhana saja. Tahun 1945 itu Nagasaki dan Hiroshima itu dijatuhi bom. Pada waktu itu yang terbunuh 200.000 orang. Ya, jadi itu dahulu 45. Nah, kalau sekarang senjata nuklir itu kalau kemudian digunakan bisa musnah manusia di bumi ini, ya, bisa terjadi kemusnahan seperti itu. Maka kalau tidak ada kendali pada diri seseorang yang berilmu, kalau ilmunya itu bersifat bebas nilai, ya, maka suatu hari bisa tergoda hal seperti itu, ya, hal seperti itu, ya. Korban perang di Irak, ya, dulu itu dan sebagainya, ya, itu kira-kira 30.000, ya, 30.000 orang, ya. Tentu masih dahsyat yang menggunakan bom nuklir yang masih belum terlalu maju tahun 45 itu. Kalau sekarang ini, ya, dan yang memiliki senjata nuklir itu Amerika punya, ya, Rusia punya, Korea Utara punya, kelihatannya Iran juga punya, ya, lalu Israel juga punya, ya, Cina juga punya, ya. Kalau kemudian mereka tergoda untuk menggunakan itu, musnahlah, ya, manusia di bumi ini. Ya, karena itu betapa Quran itu punya perhatian yang pertama itu bukan sholat, ya, bukan puasa, bukan haji, tapi yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di situ, ya, di sini. Maka sejak dini ini lalu perlu diislamkan dengan tadi itu. Jadi zikrusmi rabbik itu bidayatan, itu yang pertama. Baru sesudah itu qiraah, baru dunia literasi itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu-ibu. Makanya ketika kemudian berkemajuannya Islam itu menjadi real dalam kehidupan umat pada waktu itu, abad ketiga Hijriah, ya, itu kemajuannya itu tidak melahirkan perusakan-perusakan yang dahsyat, tidak juga melahirkan apa yang kita sebut dengan sekularisme. Ya, sekularisme itu mengabaikan agama, bahkan quote and quote membuang Tuhan dalam konteks ilmu, ya, terjadi seperti itu. Tapi sekalipun kita mengalami perkembangan yang sangat dahsyat dalam konteks peradaban, dalam konteks kemajuan itu, tidak pernah, ya, terjadi pengabaian terhadap agama, ya, pengabaian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di masa kita sekarang ini, ikon ilmu pengetahuan modern itu berada pada seorang yang bernama Stephen William Hawking. Ya, Stephen William Hawking itu, ya, seorang ilmuwan ahli di bidang astrofisika, khususnya fisika teoritis, ya. Ini dia lahir pada tahun 1942, ya, 1942. Meninggal pada tahun 2018. Ya. Di dalam kaitan dengan
ilmu fisika, astronomi fisika tadi itu, dia mengatakan ya, ilmu itu tidak menghendaki sekalipun sekedar hipotesa tentang adanya Tuhan. Artinya kalau kita mengatakan alam semesta ini diciptakan oleh Allah, nah gitu ya, kok diciptakan? Sekedar menghipotesakan saja itu tidak diperlukan menurut dia. Jadi kalau ada orang mengatakan kemungkinan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, ungkapan kemungkinan itu ditolak oleh Stephen William Hawking ini, ya. Jadi yang seperti itu. Tahun 2014 dia mendapatkan banyak medali-medali ya, banyak penghargaan, ada 18. Termasuk juga pernah mendapatkan dari Obama, ya, Obama. Sehingga ia adalah simbol terpenting ilmu pengetahuan modern. Tahun 2014, 4 tahun sebelum meninggal, itu dia secara terang-terangan menyatakan ya bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, Tuhan itu tidak ada. Ya. Dia bukan satu-satunya orang ya yang seperti itu ya. Dulu bahkan juga ada yang di Barat itu ada orang namanya Nietzsche, itu mengatakan, saya tidak tega mengungkapkannya, mengatakan Tuhan telah mati. Nah, coba ya. Nah, tentu Stephen William Hawking ini ya, ketika tahun 2014 itu menyatakan sebagai orang yang ateis, maka ketika dia meninggal tahun 18 ya, bagi keyakinan kita ya, dia mendapatkan siksa yang sangat dahsyat ya. Waktu hidup dia mengalami kelumpuhan ya, ya, tapi sekalipun begitu semangat hidupnya itu masih sangat luar biasa sehingga tetap bisa bertahan sampai 18 itu meninggal. Jadi ini ya. Nah, ketika dunia Islam mengalami berkemajuan itu abad ke-3 Hijriah sampai abad ke-8 Hijriah, atau bahkan ada yang menyebut sampai abad ke-11 Hijriah ya, yang sangat maju itu ya. Itu mungkin salah satu ikon terpentingnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu lahir tahun 980 Masehi ya, meninggal pada tahun 1037 ya, 1037, relatif masih muda ya, masih muda ya, jadi sekitar 57 tahun usianya ya. Tapi dia itu walaupun dia adalah seorang ahli di bidang kedokteran, dia juga seorang filosof. Dia juga tentu memahami Al-Quran, Al-Hadis, ya, juga memahami ilmu psikologi. Dia menulis Al-Qanun Fitib, dia menulis Kitabus Syifa, yang di dalamnya ada Kitabun Nafas dan sebagainya seperti itu. Dia juga komentator ulung falsafah Yunani, khususnya Aristoteles. Sekalipun begitu, ya, dia tidak menjadi sekuler dalam konteks sekularisme. Ya, karena apa? Karena suatu hari ia minta tolong pembantunya, asistennya untuk mengambilkan air. Ya, lalu pembantunya ini nggak begitu ngereken. Ya, hanya utek-utek HP saja pada waktu itu ya. Jadi HP itu rupanya sudah ada ya pada tahun. Ya. Atau hal yang fungsinya hampir mirip dengan itu. Jadi itu gampangnya begitu. Ya. Tapi Ibnu Sina juga tidak langsung marahi. Bahkan beliau kemudian
menasehati dirinya sendiri, ya, menasehati dirinya dengan mengatakan begini, inilah bedanya seorang filosof dan nabi. Kalau nabi, ya, memerintahkan umatnya untuk ambil air wudhu di pagi hari, bahkan sekalipun sangat dingin, maka hambanya itu menaati dengan baik. Umatnya itu mentaati dengan sebaik-baiknya. Tapi saya sejak tadi nyuruh supaya asisten saya, pembantu saya ngambil air itu nggak digubres. Maknanya Ibnu Sina sangat hormat sama Nabi, bahkan sekalipun dia seorang filosof, ya, itu merasa jauh kalah dengan wibawa Nabi. Kalau Nabi saja dihormati, tentu Allah lebih dihormati. Maka inilah, ya. Jadi kemajuan yang seperti itulah yang kemudian yang kita sebut dengan al-Islam at-taqadumi di situ. Nah, ketika kita hubungkan dengan ini, dengan ilmu dan teknologi seperti itu, ya, maka mari kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang mendirikan Muhammadiyah tahun 1912 itu, antara lain, ya, beliau menerapkan ajaran Islam itu dengan berprinsip berkemajuan, ya. Contohnya adalah beliau menepatkan, ya, arah kiblat, menepatkan arah kiblat, ya, mengubah arah kiblat dengan menggunakan ilmu falak, dengan menggunakan ilmu hisab, dengan menggunakan ilmu yaitu astronomi, ya, astronomi, sehingga arah masjid-masjid, musola-musola itu tidak dibuat dengan perkiraan, ya, perkiraan, ya, tidak dibuat dengan kira-kira, ya, kira-kira, tapi digunakan ilmu, ya, untuk supaya tidak berada pada posisi kira-kira. Setidak-tidaknya dengan menggunakan ilmu dan teknologi itu bisa kita katakan kemungkinan besar arah-arah masjid, arah kiblat masjid dan musola itu memang segaris lurus dengan Masjidil Haram, ya. Untuk segaris lurus dengan Ka'bah sangat kecil, ya, sangat kecil kemungkinannya, dan itu sulit. Ya, karena itu yang mengatakan, ya, masjid itulah Masjidil Haram, disitulah kemudian kira-kira seperti itu. Sehingga berkemajuan itu salah satu indikasinya jika banyak hal yang akhirnya bisa memberikan kepastian-kepastian. Walaupun kepastian ilmu itu bersifat probabilitas, ya. Bersifat probabilitas itu kemungkinan besar benar, nah, itu probabilitas, ya, probabilitas. Jadi artinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menerapkan Islam berkemajuan. Maknanya ketika itu pada masa beliau, kalau orang mendirikan masjid itu menggunakan perkiraan saja, maka maknanya ia berada pada posisi penerapan Islam menjadi Islam yang berkemunduran. Paham, ya? Islam yang berkemunduran. Ya. Sekarang ini kalau ada orang pergi haji dari Sukun sini, ya, ya, itu naik unta, ya, naik unta, ya, dengan alasan itulah yang dilakukan oleh Nabi, maka orang itu berkemunduran dalam berislam, ya. Islamnya Islam berkemunduran. Apakah dengan demikian Nabi melaksanakan Islam berkemunduran? Tidak.
Karena pada waktu Nabi itu transportasi yang terbaik ya unta, ya kuda, ya gajah, itu nggak ada lagi. Ya. Sama halnya dengan orang sekarang kalau ya mulai puasa Ramadan atau nanti Idul Fitri itu dengan melihat hilal, ya, jangan bulan itu yang hilal itu bulan dalam bentuk yang sabit kecil itu, ya, itu hilal. Itu dengan menggunakan mata, ya berkemunduran. Ya, berkemunduran. Nah. Setidak-tidaknya menggunakan teropong, ya. Tapi itu pun juga masih dipandang tidak bisa memberikan kepastian. Maka ada hitungan-hitungannya menggunakan ilmu hisab, ya, ilmu falak atau astronomi. Saya pernah menyampaikan dalam Fiqh Usyam tulisannya Yusuf Al-Qaradawi itu, astronomi modern itu kalau salah itu sangat kecil, sekitar 1/100.000 detik. Jadi 1 detik dibagi 100.000, maka 1/100.000 detik itulah kemungkinan salahnya. Jadi hampir exactly, ya, 99,9,99 itu tepat. Nah, Muhammadiyah itu tadi kepastian itu menjadi bagian geraknya, ya. Sebenarnya kalau mau konsisten orang yang berkemunduran tadi itu, maka tidak hanya mengawali atau hitungan bulan Qamariyah itu dengan ru'yatul hilal bil ain itu, tidak hanya itu, ya, masih banyak yang harus juga dilakukan supaya konsisten seperti itu. Sholat tidak boleh lihat jam, waktu sholat maksudnya, ya, untuk masuknya sholat itu, ya, karena ini nggak ada pada masa Nabi seperti itu. Maka disinilah kemudian Muhammadiyah ngambil itu. Jadi salah satu prinsip itu. Ya, dulu ada seorang tokoh di Indonesia ini, ya, sangat orang tokoh sekali. Saya nggak usah nyebut namanya. Dia mengatakan orang yang memulai puasa dengan melihat hilal secara langsung dengan menggunakan mata itu adalah sesuatu yang benar, kata dia. Dan yang gunakan ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi itu juga sesuatu yang benar. Dari dua kebenaran itu yang mendapatkan legitimasi nas, mendapatkan konfirmasi dari nas, ialah yang dengan cara melihat menggunakan mata secara langsung itu, karena ada hadisnya. Nah, gitu, ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi itu. Ya. Nah, saya maknanya yang menggunakan falak, ilmu falak itu tidak mendapatkan legitimasi nas, karena nggak ada hadis atau Al-Quran yang mengajarkan, merintahkan seperti itu. Saya tersenyum mendengarkan gitu. Ya, sama dengan mengatakan orang pergi haji dengan naik onta itu sesuatu yang benar. Naik haji dengan masuk pesawat lalu pesawatnya terbang, ya, bukan naik pesawat, ya, naik pesawat tidak boleh, ya. Masuk pesawat terbang itu juga sesuatu yang benar. Tapi yang mendapatkan legitimasi atau konfirmasi nas ialah yang pergi haji dengan naik unta. Sebab Nabi naik haji dari Madinah ke Makkah itu naik unta. Akan sama dengan begitu. Ya iyalah karena belum ada pesawat terbang. Ya iyalah karena belum ada ilmu falak. Oh, gitulah, ya. Ya di situ. Nah, salah satu yang ditangkap oleh muktamar kemarin itu
apa yang disebut dengan rezimisasi agama. Rezimisasi agama ini, Indonesia ini bukan negara agama, kan begitu ya. Agama itu diberikan kebebasan, pemeluk-pemeluknya diberikan kebebasan. Tapi agama menjamin, negara menjamin, ya, menjamin orang beragama secara bebas itu dijamin, ya, dijamin, ya, seperti itu. Nah, sehingga negara itu mestinya tidak terlalu campur urusan agama, terlalu masuk. Ya. Misalnya ada itsbat, ya, kan ada itsbat. Ya, yang dalam hal ini nanti berbeda Muhammadiyah dengan pemerintah. Ya. Apalagi sekarang ini dinaikkan derajat hilal itu menjadi 3. Dulu 2 ya, dulu 2 derajat. Imkanur ru'yah itu, artinya imkanur ru'yah itu kemungkinan hilal bisa dilihat dengan mata itu kalau 2 derajat. Nah, sekarang dinaikkan menjadi 3 derajat. Nah, sementara bagi Muhammadiyah yang penting ya, secara saintifik, secara keilmuan itu dapat dibuktikan bahwa hilal sudah ada. Nah, itu ya. Hilal sudah ada. Begitu ada, malam itu sudah tanggal 1 Ramadan. Malam itu sudah tanggal 1 Syawal. Kalau itu di ini nanti ya, Syawal itu. Jadi yang seperti itu. Nah, bahkan walaupun di bawah ufuk, artinya yang di bawah ufuk itu ya, bulan tenggelam lebih dulu, setelah itu nyusul matahari. Ya. Jadi ketika bulan itu tenggelam lebih dulu, setelah itu nyusul matahari, ya pastilah kemudian masih di bawah derajat ya, di bawah 0 derajat itu. Masih minus. Nah, masih minus. Itu pun masih harus dilakukan upaya ru'yatul hilal tadi, itu melihat hilal tadi. Masih harus ke Tanjung Kodok, ya, itu ya. Padahal secara keilmuan tidak mungkin itu bisa ya tidak mungkin untuk kemudian dilihat. Belum ada kok dilihat, ya, dilihat. Nah, kalau digugat seperti itu jawabannya, Pak, itu sudah ada anggarannya. Anggarannya miliaran loh, Pak, ya. Miliaran untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya memang kalau dipakai menggunakan ilmu kalam Asy'ari ya, itu ada masyiatullah, ya, kehendak Allah. Jadi walaupun belum ada, kalau Allah menghendaki orang bisa lihat, ya akan tampak, kan gitu kan ya. Nah, itu namanya masyiatullah ya. Allah punya sunnatullah itu ya. Jadi seperti itu. Sehingga di sini. Nah, ketika kemudian ditetapkan ada itsbat, dan ini nanti kita tanggal 21 ya. 21, sedangkan yang pemerintah 22. Ya, kita lebih dulu. Ya. Itu yang namanya rezimisasi agama. Sebenarnya kalau pemerintah nggak ikut campur, ya itu lebih bagus. Karena apa? Nggak ada pemaksaan. Itu kan pemaksaan nanti, ya. Ada di kawasan-kawasan tertentu, itu kemenaknya itu lalu menugaskan tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk yang ASN ya, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ASN untuk khutbah. Dan khutbahnya di tanggal 22 itu. Wah, ini kan memaksa keyakinan orang. Nah, ini yang diindikasikan oleh Muhammadiyah melalui muktamarnya, ada rezimisasi itu. Ya, ada rezimisasi yang seperti itu. Nah, sementara dalam konteks undang-undang,
Pemerintah tidak punya kewajiban untuk misalnya memberi dana kepada organisasi keagamaan. Jadi pemerintah tidak ada undang-undang yang memerintahkan supaya negara, supaya bupati, supaya wali kota, gubernur itu menyisihkan anggarannya untuk Muhammadiyah, menyisihkan anggarannya untuk NU, enggak ada. Ya, enggak ada. Ini beda dengan Amerika. Amerika itu walaupun terang-terangan negara sekuler, ya, tapi begitu sebuah organisasi keagamaan diakui oleh negara, maka negara memberikan pendanaan, ya, pada organisasi keagamaan itu. Tapi juga tidak kemudian ikut campur, nah, gitu loh. Sehingga ini, nah, saya kira Pak Rahmat ini juga diomongkan lah ya. Ini diomongkan di DPRD, diomongkan nanti di DPR dan sebagainya itu. Karena apa? Kalau kemudian pemerintah tidak melakukan itu, ya, nggak melakukan itu, kan nggak jadi beban itu, ya. Yang di pemerintah pun ASN itu ada yang Muhammadiyah, ada yang NU dan sebagainya, kan begitu ya, seperti itu. Ya sudah, biarkan, ya. Jadi kalau kita hari raya lebih dulu, ya anggap saja menampung orang-orang yang tidak begitu kuat puasa, ya, ditampung kan gitu. Tapi sebalikannya, kalau kita puasanya mendahului, ya, bisa puasanya mendahului, ya, mendahului lebih dulu, maka berarti Muhammadiyah menampung orang-orang yang kuat berpuasa, kan gitu. Teman-teman Muhammadiyah di Madura sana, kalau Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah, artinya lebih dulu Muhammadiyah, ya hampir pastilah lebih dulu ya, itu senang. Kenapa? Ya karena yang sholat di lapangan itu lebih banyak. Konsekuensinya infaknya juga lebih banyak katanya ya. Nah, jadi seperti itu. Ya saya bilang itu di sini. Nah, inilah Islam berkemajuan itu seperti itu. Sekarang mari kita lihat. Setelah mempelajari banyak ayat-ayat Al-Quran itu, malah ya saya lebih maju dari muktamar. Ya. Kalau muktamar mengusung Islam berkemajuan, ya tadi Islam ya, Islam tadi itu. Kan tadi saya kembali ke sebentar. Islam itu agama yang diturunkan pada para nabi ya. Terakhir pada Nabi Muhammad. Nah pada Nabi Muhammad itu, Muhammadiyah menyimpulkan yang namanya Al-Islam pada masa Nabi Muhammad itu ialah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Makbulah. As-Sunnah Al-Makbulah, Al-Ahadith Al-Makbulah. Ya ini ada dalam hadis yang mutawatir, untuk hadis ahadnya adalah yang sahih dan yang hasan. Adapun ketika Muhammadiyah menggunakan hadis dhaif, maka hadis dhaif itu disyaratkan ada syahid sehingga naik menjadi hasan li ghairihi. Sudah tidak paham juga tidak apa-apa ya. Ya ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Di situ. Maka kalau kita bicara soal al-Islam al-taqaddumi di situ, sedangkan Islamnya itu terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tadi itu, maknanya mari kita lihat Quran dan hadis itu bagaimana melihat berkemajuan itu. Maka saya nyimpulkan itu bukan al-Islam at-taqaddumiyu, bahkan melangkah lebih ke depan menjadi al-Islam asyaddut taqaddumiyi. Ya, Islam yang sangat berkemajuan. Ini dari segi nas ya. Nanti soal aplikasi itu bisa menjadi tidak berkemajuan. Nah, saya sudah kasih contoh tadi. Ya, jadi seperti itu. Kenapa? Yang pertama begini. Kok Islam yang dibawa Nabi Muhammad? Islam yang dibawa oleh Nabi Sulaiman pun itu sudah sangat berkemajuan. Asyaddut taqaddum tadi itu. Kenapa? Ketika Nabi Sulaiman menghendaki agar singgasana Ratu Balqis itu diboyong dari Yaman ke Pakistan, ya, Yaman ke Palestina, Nabi Sulaiman itu di Palestina, sedangkan Ratu Balqis itu di Yaman. Ya, itu agak analog dengan
soal jarak ya. Jarak antara Masjidil Haram, Al-Masjid Al-Haram, Al-Masjidul Haram dengan Al-Masjid Al-Aqsa itu 1230 sekian kilometer. Ingat saya 1237 kilometer. Ya, jaraknya. Maka Yaman ke Palestina itu ya sekitar itulah, ya, sekitar itu. Itu waqala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, saya akan datangkan singgasana Ratu Balkis itu ya ke sini ya sebelum sampean berdiri dari duduk. Ya. Berdiri dari duduk. Ya, mungkin sekian jam ya, sekian jam. Sebagainya seperti itu. Ya. Ifrit ini dalam tafsir At-Tabari itu namanya Kauzan ya, Kauzan. Namanya Kauzan, nanti dilihat. Ya. Setelah itu waqala allazi indahu ilmum minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ada orang yang memahami akan ilmu ya, memahami ilmu dari kitab. Waqala allazi indahu ilmum minal kitab. Ya. Itu. Dia mengatakan saya akan usung sehingga Ratu Balkis itu sampai di sini sebelum Anda berkedip. Sebelum Anda berkedip. Ya kira-kira detikan ya. Detikan. Walaupun mana ayyartadda ilaika tarfuk itu ada beberapa macam makna di tafsir At-Tabari, tapi gampangnya seperti itu. Nah, ini orang ini namanya Balikha ya, Balikho itu ya. Juga di tafsir At-Tabari. Nah, coba pada masa Nabi Sulaiman ya, muatan ajaran agamanya itu ya, ini kan cerita seperti itu dimasukkan dalam Al-Quran, dan Islam itu adalah apa yang ada pada Al-Quran dan hadis Nabi itu tadi yang makbulah tadi ya. Maknanya sekali lagi Islam yang dibawa Nabi itu juga bercerita tentang yang masa lampau itu. Dan apa yang dilakukan oleh Balikho itu sampai sekarang belum ada teknologi transportasi yang bisa menandingi itu. Belum ada. Kalau kita pakai Zoom itu ya, memang tadi malam saya diminta oleh PWM Kalimantan Timur untuk menjadi narasumber pakai Zoom. Memang real time, hampir real time. Saya mengucapkan A, ya, sana itu juga langsung menangkap hampir pada waktu yang bersamaan, hanya selisih mungkin sepersekian detik saja ya, sepersekian detik itu ya. Tapi itu kan maya ya. Ketika kemudian gambar saya sana disentuh, itu saya tidak terasa ya, tidak terasa kan gitu ya, gambarnya ya. Tapi yang datang ke singgasana ke Palestina itu betul-betul singgasana Ratu Balkis. Ya. Bahkan kemudian nanti nakiruha supaya kemudian diubah. Itu nggak bisa sampai sekarang teknologinya. Ya. Maknanya kan Al-Quran sudah sangat berkemajuan. Ya gitu ya. Sangat berkemajuan. Itu hanya bisa dijelaskan tapi sekali lagi hanya secara teoritis, tidak bisa dijelaskan dalam konteks empirik ya. Mewujud betul-betul real dapat dilakukan tidak bisa, tapi secara teoritis bisa diterangkan kalau dipakai teorinya Albert Einstein ya. Jadi ini kuliah pasca untuk doktoral ya, S3 ya, itu ya. E sama dengan MC kuadrat. Energi itu sama, gampangnya energi itu sama dengan materi ya, kira-kira gitu ya. Maknanya M sama dengan MC kuadrat sama dengan E. E sama dengan MC kuadrat. Kan bisa kita balik ya. Kita balik ya. 4 itu sama dengan 2 ditambah 2.
Nah kan bisa kita katakan 2 tambah 2 itu sama dengan 4, kan bodoh ya, sama. Sehingga kemungkinan besar secara teoritis, sehingga Syaratul Balqis itu oleh Baligha itu diubah menjadi energi. Nah energi itu geraknya jauh lebih cepat daripada kemudian materi, ya materi itu. Nah ini nanti kalau betul-betul bisa dilakukan oleh orang, maka sudah tidak perlu ada pesawat terbang, tidak perlu ada mobil, tidak perlu ada sepeda motor, karena kita bisa mengubah diri kita yang jasad ini menjadi energi itu. Nah, sehingga dalam tempo yang sekejap kita sudah di Makassana. Nah, sehingga betapa akan bertambah semrawutnya nanti orang pergi haji ya, karena setiap orang muslim bisa melakukan itu ya, jadi seperti itu pada masa Nabi Sulaiman ya, memuat hal seperti itu, bahkan pada masa Nabi Adam ya, masa Nabi Adam di ayat 30-nya surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Ya, seperti itu. Nah, Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah asma. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ditegaskan dengan kullaha di situ. Ya. Al-asma ini jamak ya, jamak dari al-ismu. Al-ismu menjadi al-asma. Ya, jadi gitu. Ya. Nah. Yang mufrad saja, kalau al itu masuk pada isim jenis yang mufrad, itu sudah bermakna yufidu lil istighraq. Jadi kalau kita mengatakan alhamdu, ya hamdun, lalu ada al, lalu menjadi alhamdu, kan kita terjemahkan dengan apa? Segala puji. Nggak ada kata segalanya di situ kan? Itu karena al masuk pada isim jenis. Alhamdu, segala puji. Apalagi kemudian menggunakan jamak al-asma, masih ditegaskan dengan kullaha semuanya. Nah, maka yang kita memang di dalam tafsir At-Tabari itu ada yang menyebutkan asma di sini adalah nama para malaikat. Jadi nama para malaikat seluruhnya. Ada yang menyebut nama Bani Adam, anak cucu Adam seluruhnya. Tapi ada yang menyebut juga di situ tidak terbatas itu ya pokoknya semua nama. Nah, kenapa malaikat tidak bisa jawab ketika ditanya? Ya karena sekali lagi yang diajarkan Allah kepada malaikat itu adalah nama-nama yang ketika itu sudah wujud bendanya, sudah wujud. Jadi ini malaikat tidak tahu, ini namanya HP. Tapi Nabi Adam, kalau kita lihat perspektif dari itu sudah tahu ini Nabi Adam. Ya, sudah tahu. Ya. Jadi Nabi Adam itu juga tahu nama kita. Kalau itu anak Bani Adam di situ ya, Banu Adam di situ, tahu nama kita. Tapi yang digunakan oleh Nabi Adam tentu sesuai dengan konteksnya. Beliau tidak akan pernah menyebut HP. Kalau beliau menyebut HP, umatnya nggak paham, kan begitu ya. Kalau kita bawa dalam konteks sekarang, bahwa pada mindsetnya Nabi Adam itu ada yang kita sebut dengan big data dalam bahasa IT ya, bahasa IT. Nah, siapapun yang menguasai big data itu akan punya power yang sangat hebat. Ya, big data. Ya. Kita kalau lihat YouTube ya, misalnya begitu ya. Kita lihat yang keluar misalnya Gus Wah itu. Nanti kita dibanjiri terus-menerus karena operatornya itu paham bahwa itu yang kita buka, lalu kita disimbolkan kita senang itu lalu di. Kalau yang kita lihat Cak Lontong itu ya, wah itu juga akan dibanjiri oleh itu semuanya. Untuk menghindari itu supaya ganti ya, teruskan, nggak usah dilihat ya, teruskan, nanti ganti lagi. Nah, jadi gitu. Nah, karena big data sudah dikuasai seperti itu. Maknanya ya, bahwa pada masa Nabi Adam pun ya, karena itu tentu bagian dari ajaran pada waktu itu.
Ya, wa 'allama Adamal asma kullaha seperti itu dan dialami oleh Nabi Adam sendiri, maka maknanya itu juga sangat berkemajuan. Lalu Nabi Muhammad sekarang. Ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ada Isra dan Mi'raj. Untuk Isra-nya sudah bisa diwujudkan secara real dengan menggunakan transportasi pesawat terbang. Tadi jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Al-Masjid Al-Haram, Al-Masjid Al-Aqsa itu 1237 km. Itu bisa ditempuh dalam waktu kira-kira 1 jam lebih sedikit lah. Mungkin 1 jam seperempat sampai 1 jam setengah. Ya. Dari Jakarta Halim ke sini ke Abdurrahman Saleh itu 1 jam ya antara 1 jam sampai 1 jam setengah ya, kira-kira. Jaraknya tentu lebih pendek daripada sana ya. Itu sekitar 900 km sekian. Nah itu bisa. Tapi mi'rajnya naik ke Sidratul Muntaha ya. Ada Indah Jannatul Ma'wa kan begitu ya. Nah, Sidratul Muntaha itu di sebelahnya, di sekitarnya situ itu ada surga. Ya. Jadi seperti nanti surat An-Najm itu gambarannya sangat jelas tentang ini. Nah, surga itu tidak di langit. Ya, tidak di langit sampai langit yang ke-7, tapi itu lebih di luar langit yang ke-7. Kenapa? Ya karena di dalam surat Ali Imran 133 itu surga itu seluas as-samawat wal ard, tidak as-samawat. Ya, maka kalau kemudian kita simpulkan kata 7 itu betul-betul angka yang berada pada angka 8 sebelum 1 ya, sebelum tambah 1. Jadi 7 itu sama dengan 8 kurang 1 gitu ya. Atau 6 ditambah 1 ya. Atau 10 dikurangi 3 dan sebagainya. Jadi betul-betul itu ya berarti di atas langit yang ke-7. Tapi kata 7 dalam Al-Qur'an juga bisa bermakna banyak yang tidak ada angkanya. Nah, banyak yang tidak ada angka yang mewakilinya yang dapat disebut. Kita ini yang paling tinggi berapa? Triliun ya. Setelah itu billion untuk istilah kita ya. Untuk istilah kita. Ya. Bahasa Inggris juta itu tidak ada ya. Million ungkapannya ya, million. 1 million ya, 1 million itu. 1 million itu 1 juta. Tapi kalau 1 billion itu 1 miliar. Nah, 1 triliun entah apa ya bahasa Inggrisnya ya. Tapi di atas angka triliun itu belum pernah kita dengarkan. Saya setidaknya saya, apa bahasa Inggrisnya untuk menyebut di atas triliun itu ya. Kita pun juga tidak punya istilah itu. Bahasa Indonesia, nggak tahu ya yang paham. Jadi kalau kemudian jumlah itu tidak ada simbol yang dapat diketahui manusia, itu orang Arab bisa menggunakan kata 7. Nah, kalau itu lebih dahsyat lagi alam semesta ini. Tapi surga itu di atas seperti itu. Nah, Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Nggak ada teknologi apapun. Karena teknologi itu mungkin yang paling cepat andai kata ada itu menggunakan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 1 detiknya 300.000 km. 300.000 km. 1 detik. Ya. Nah, itu akan jauh lebih besar dari seperti itu, ya. Sehingga di situ. Nah, ada yang menyebutkan dengan apa itu jalan pintas. Jalan pintas itu ya. Kalau jalan yang biasa itu kita harus naik tangga di situ ya Pak gitu. Jalan pintas itu kan belok ke sini, ke situ sampai di sini gitu ya. Jalan pintas itu seret ke atas begitu ya. Nah, ngerti ya? Ya. Jadi di situ. Ada yang punya analisa itu melalui black hole. Nah, black hole ya. Black hole. Jadi black hole itu ujungnya sana itu langsung keluar dari langit yang ke-7, kira-kira seperti itu. Ya, paham ya? Jadi sama dengan kalau saya mau langsung ke atas seret gitu, ya. Jaraknya lebih pendek daripada kemudian ke
Paham ya? Nah, ya. Ada yang menganalisis seperti itu. Tetapi dalam konteks tadi yang saya katakan, itu berarti Islam itu sangat berkemajuan. Gitu loh. Teori Big Bang itu ditemukan belakangan. Tapi Quran sudah membicarakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy afala yu'minun. Bedanya kalau teori sekuler, teorinya termasuk William tadi itu, Stephen William Hawking tadi itu, nggak ada dimensi Tuhan di situ. Tapi dalam ayat tadi fafatakna. Jadi alam semesta ini dalam perspektif astronomi ya, atau astrofisika melalui teori Big Bang ini, dulunya itu ngumpul semua jadi satu, masif itu artinya padat sekali ya, padat sekali ya, lalu meledak. Nah, ketika meledak ini kemudian lama-lama terciptalah matahari ya, kemudian termasuk bumi macam-macam ini ya, galaksi-galaksi dan sebagainya tercipta setelah miliaran tahun ya. Lalu ilmu pengetahuan juga menyebutkan alam semesta itu mengembang. Ada dalam Al-Quran wa inna lamusiun. Insya Allah di surat apa itu Az-Zumar ya, di akhir-akhir ingat saya seperti itu. Nanti dicari aja. Wa inna lamusiun. Tapi kalau kemudian itu dibiarkan ya, maka akhirnya lenyap. Maka kemudian Islam mengajarkan ada teori mengembang, ada mengempis. Nah, dalam ilmu pengetahuan hampir mirip dengan itu, nanti alam semesta itu akan masuk ke dalam black hole, masuk semuanya gitu, lalu akan menjadi seperti gulungan kertas, akan menjadi masif lagi. Nah, ketika itu kemudian ketika semua sudah digulung, nah, penggulungan itu melalui black hole kalau dalam bahasa astrofisika. Tapi kalau dalam bahasa Quran itu ungkapannya wa yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Pada hari yang kami gulung ya, as-sama itu, langit itu ya, lalu menjadi gulungan seperti gulungan kertas ya, artinya masif itu ya. Setelah itu semua selesai, nu'idu, kami akan ngulang. Kami akan ngulang itu tidak ada dalam astronomi modern, nggak ada. Apakah kalau sudah collapse ke dalam black hole itu masih ada pengulangan? Nggak ada disebutkan di situ. Tapi Quran menyebutkan. Nah, yang diterangkan Quran ini baru belakangan. Ya, ada seorang ilmuwan Prancis yang menemukan ini. Ingat saya namanya Lamitre atau apa begitu ya, seperti ingat seperti itu. Itu kemudian yang itu teori tentang penciptaan alam semesta itu seperti itu. Nah, ini kan sangat berkemajuan. Ya. Saya juga sering menyebut surat Al-Hadid ayat 25 itu wa anzalnal hadid. Ya. Quran kok kemudian pada waktu itu bicara dan besi itu ya, wa anzalna, dan kami telah menurunkan besi. Padahal nggak pernah ada hujan besi. Ya. Itu baru belakangan ketika astronomi modern itu berkembang, barulah kemudian dapat dijelaskan memang seperti itu. Bumi kita tidak punya muatan logam pada masa-masa primordialnya, pada masa-masa awal-awalnya itu, baru kemudian dibombardir oleh berbagai meteor, di antara meteor-meteor itu punya muatan kandungan yang namanya logam termasuk besi. Itu belakangan. Maknanya kan sangat berkemajuan Islam. Jadi disitulah kemudian di sini. Nah, jadi ini ya. Maka sekarang konteksnya ya Muhammadiyah itu tadi itu. Nah, dalam beragama itu mengambil prinsip berupaya menggunakan ukuran-ukuran yang memiliki kepastian. Ya, kepastian. Tahun 5000 Muhammadiyah sudah bisa menghitung kapan hari raya. Kapan puasa? Puasa itu tanggal 1 Ramadan. Hari raya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Ya, 1 Syawal kan begitu. Cuma itu jatuh pada hari apa gitu ya. Dan tanggal Masehinya itu berapa? Loh, itu loh ya.
di situ. Ada spanduk ya dari partai besar di Indonesia. Ya, menyebutkan puasa bulan penuh berkah. Harus ditulisi 1 Syawal ya, 1444 ya. Kan mestinya 1 Ramadan ya. Ditulis 1 Syawal ya, 1 Syawal. Ini partai besar ya, partai besar. Ya, partai terbesar ya saya kira di ada tulisannya begitu ya. Saya posting ke Sekum Prof Mukti karena Prof Mukti mau ceramah di hadapan partai besar itu. Saya posting, ini loh, ada ucapan begini mungkin bisa dipakai untuk gurau untuk gurau. Ya. Nah, jadi di sini. Tapi kembali ke soal tadi itu, jadi itu Muhammadiyah. Ya, maka disinilah Muhammadiyah itu. Ya. Nah, saya kira kok ini saja pengajiannya ya. Soal paham tidak paham itu urusannya sampai dengan Allah gitu. Ya, dari situ. Ya. Tadi disebutkan dari PP dan sebagainya. Ya, ini sampai apa nggak tahu. Saya sudah lama, PP itu sudah lama, Pak. Setidak-tidaknya tahun 2000 saya sudah PP. Ya, kantornya di Surabaya, saya berangkat dari Malang. Kan PP sudah. Ini sudah lama PP itu ya. Jadi kan kantornya PPM kan di Surabaya. Saya sejak tahun 2000 itu berangkatnya dari Malang. Ya, jadi kalau PP itu sudah lama. Ya, jadi itu yang kedua nggak usahlah apa yang tadi yang dikatakan itu, gampangan saja ya, gampangan saja nggak usah sulit. Tadi saya di mobil saya sampaikan ya supaya cabang juga mengadakan pengajian yang sifatnya daring. Lalu kalau daring itu jangkauannya sangat luas. Yang kedua kita juga bisa mengundang, saya sampaikan, coba kalau cabang Sukun ngundang pembicara dari New York. Oh iya, ada namanya Imam Samsi Ali ya. Undang. Ya, nanti dia nggak datang ke sini ya. Nggak usah datang ke sini kan dari sana ya. Ya memang ketika kemudian kita ngadakan pagi begini, di sana ya mungkin masih sore ya atau masih malam ya. Mungkin maghrib atau berapa begitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah itu nanti juga pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di berbagai negara itu nanti juga diundang. Nah, sehingga Sukun ini ya langsung mendunia. Dan tanda-tanda berkemajuan itu kalau mendunia. Bahasa Arabnya ya rahmatan lil alamin, gitu, lil alamin. Jadi gitu, ya. Gunakan ini tanda berkemajuan. Cuma memang ngaji itu jangan berhenti di ngaji. Setelah ngaji berbuat sesuatu untuk khidmat pada umat gitu ya. Nah, saya sudah lama olok-olok ketua PDM kabupaten itu, mau sore ketua PDM kabupaten itu tidak punya rumah sakit, ya, tidak punya, ya. Sedangkan yang kota punya berapa itu, ada 3 atau berapa itu, ya. Mau saya tidak punya, ya. Itu yang sebelah sini ke arah sana itu, mana itu Panjen, jadi ibu kota, diusahakanlah gitu, ya. Kalau sampean mau nyalip PDM, nah, ketua cabang bikin rumah sakit. Ya. Lamongan itu juga berlomba-lomba antara cabang dengan PDM ya. PDM punya rumah sakit di Lamongan, yang Babat punya rumah sakit, yang kedua rumah sakitnya itu hampir 60 miliar lebih ya, cabang. Dari mana? Utang. Utang atas nama Allah. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh cukup ngaji, nggak ada perubahan, nggak ada gerak dan sebagainya, itu bagian dari berkemajuan ya, berkemajuan. Nasrun minallah fatun qarib ya. Enggak usah ada tanya jawab ya. Nanti tambah nggak ada paham kalau ada tanya jawab itu ya. Tapi nggak apa, saya kembalikan ke pembawa acara dulu, silakan kalau ada. Bapak Ibu, barangkali Alhamdulillah tidak ada. Ada Ustaz. Ya, Ustaz Rahmat. Ya. Ada kiai pimpinan kita, pertama kiai terkait dengan Islam berkemajuan.
tadi astronomi falak insya Allah clear, kita insya Allah sepakat dan samina wa atokna terkait dengan membayar zakat di zaman Nabi tidak pakai uang. Terus kemudian zakat fitrah terutama. Karena Islam berkemajuan, wah saya kok nggak bisa lu berapa 1 kilo akhirnya transfer pakai uang banking, bahkan dilebihi. Bagaimana hukumnya? Sampai. Apa sampean kira kita membayar zakatul fitri itu dengan beras itu dilaksanakan Nabi? Enggak juga. Katakan kan Nabi memfardukan farodo Rasulullah SAW zakatul fitri ya. Nabi memfardukan, mewajibkan zakat fitri itu 1 sok dari tamar ya, dari kurma kering, atau 1 sok dari gandum. Tidak ada ausoan min ruzin, tidak ada, atau 1 sok dari beras. Jadi kita menggunakan beras itu enggak ada dasar nasnya. Kita menggunakan manhaj namanya qiyas. Ya, ilatnya ialah sama-sama makanan pokok, ya, sama-sama makanan pokok. Karena kita makanan pokoknya itu beras, sebenarnya juga tidak ya. Masa makanan pokok kita itu beras ya? Burung itu beras ya. Nah, kalau kita kan nasi tok juga enggak, juga ya. Nasi tok kan enggak, nasi saja maksudnya ya, kan enggak. Tetap ada lauk pauknya dan sebagainya. Jadi itu pun juga tidak ada pada Mas Nabi. Nah, tergantung kita. Kalau kita menggunakan kias, itu paling banter, paling jauh pakai beras. Tidak boleh pakai uang, ya. Tidak boleh pakai uang. Tapi kalau kita menggunakan melangkah dari konsep kias yang itu menggunakan ilat, kita menggunakan apa yang disebut dengan al-istislahi, yakni menggunakan dasar kemaslahatan, ya, kemaslahatan melalui manhaj-manhaj mulai al-istihsan, al-musalah, satu dzari'ah, fathu dzari'ah dan uruf, maka bisa kita gunakan dengan uang. Abu Hanifah membolehkan. Jadi Abu Hanifah itu min a'immatil madzhab. Beliau adalah juga tokoh-tokoh dari mazhab. Ya, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada juga Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu min a'immatil fuqaha, ya, min a'immatil madzhab. Ya, itu membolehkan karena prinsipnya al-istislah di situ. Nah, kemaslahatannya begini, kemaslahatannya itu ya. Ketika kemudian seorang yang tidak punya kita kasih beras, banyak yang ngasih ya. Sementara dia makanan pokoknya bukan beras tapi nasi. Maka beras harus diubah menjadi nasi. Memerlukan ya bisa listrik, bisa LPG, bisa kompor, bisa kayu dan sebagainya. Ya. Kemudian makan nasi saja ya kok kebangetan gitu ya. Lalu ada lauk pauknya. Bisa-bisa lauk pauknya lebih mahal daripada nasinya. Ya. Maka akhirnya oleh si fakir, oleh orang yang tidak punya tadi, sebagian berasnya dijual. Berlaku hukum ekonomi, ya. Ketika banyak barang, ya, maka harga itu akan turun. Nah, ya, muzakinya yang berzakat itu belinya sebut saja berasnya itu 15.000 gitu ya. Itu dia jual pasti di bawah 15.000. Mana yang lebih baik kita berikan uang ataukah kemudian kita berikan? Dari segi masyarakatan lebih baik uang. Ya, lebih baik uang. Ya. Yang kesekian, sekarang dengan uang lebih mudah lagi, ya, tinggal transfer kan ya. Tanya itu sampai berapa rekeningnya? Oh, ternyata nggak punya pun masih punya rekening. Oh. Ya. Jadi itu, jadi ada efektivitas, ada efisiensi, ya.
Jadi ada efisiensi, ada efektif, ada kemudian cepat ya, bisa cepat. Dan ketika kemudian juga ada konteks lebih punya nilainya lebih besar daripada materinya seperti itu. Ya, sehingga ini. Jadi Abu Zarro itu mengatakan mamin hukmin fil Islam illa kana fihi maslahatul linnas. Tidak ada satu hukum pun dalam Islam itu kecuali di dalamnya itu selalu ada maslahah bagi manusia. Maknanya semakin tinggi maslahah ya semakin baik. Bahkan At-Tufi ya, Najmuddin At-Tufi itu menyatakan ya, ketika maslahah itu berlawanan dengan nas, maka yang dimenangkan maslahah. Karena maslahah itu dalil nas yang tertinggi. Ya, yang tertinggi. Memang tidak satuan-satuan, tapi keseluruhan nas itu kalau digabung-gabung itu akan mengajarkan kita untuk berpihak pada kemaslahatan. Maka disinilah ungkapan At-Tufi tadi di situ terkait dengan ini. Nah, sehingga ya yang berkemajuan itu kalau konteks kita ya pakai uang. Ya, pakai uang. Dengan prinsip tadi yang kita katakan itu tadi. Loh Pak, pada masa Nabi kan ada juga uang. Ya. Nah, uang pada masa Nabi itu beda dengan uang pada masa kita. Uang pada masa Nabi itu tidak mengalami inflasi karena terdiri dari perak dan emas, perak atau emas. Kalau kita inflasi, ya terjadi inflasi. Yang kedua, ya saya membayangkan pada kehidupan Nabi itu tidak banyak warung-warung begitu, belum banyak, ya. Belum terlalu banyak. Daripada sampai ke warung bawa beras, saya mau ikan ayam itu ya, tapi saya nggak ada uang, ini beras saja ya. Itu akan dihitung lebih rendah daripada sampai menyodorkan uang. Mungkin juga nggak mau yang gitu. Hingga inilah kemudian yang di situ. Ya. Jadi beragama itu ya, kalau konteksnya kemaslahatan, kecuali kalau memang ajaran yang sudah baku betul ya. Misalnya begini, sholat subuh itu ya tadi itu, supaya maslahah, nanti toh orang-orang juga datang ke masjid sini, sholat subuhnya pengajian jam 6, ya setengah 6 itu saja ke sini. Dengan prinsip lebih maslahah, karena sampai toh juga ke sini ya, daripada ke masjid jam berapa, jam 4 sekian ya, 4 itu, sekedar sekalian aja ke sini. Itu kan maslahah juga. Tapi itu tertolak. Ya. Karena ini berkaitan dengan ibadah yang baku, namanya ibadah yang mahdhah. Jadi yang seperti itu. Zakat itu masih bisa kemudian masuk tidak wilayah yang mahdhah. Sama dengan ru'yatul hilal itu juga bukan ibadah mahdhah. Bahkan itu bukan, Nabi itu tidak ditugaskan untuk mengajarkan kita menentukan awal bulan itu kayak apa, itu bukan urusan Nabi itu urusan dunia ya. Nabi tidak diutus untuk itu ya, untuk itu ya. Sehingga itu juga harus kita lihat ini. Baik, saya kira ini kita tutup ya. Ini yang dapat saya sampaikan ya. Ada yang doa? Ya, mari kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ali ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wa ansur asakira ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa iswatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kama syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma adfa' 'anna al-wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasrif al mukhtalifata wasyadaida wal miqat ma dhahara minha wa batan bi baladina hadza khassa wa buldanil muslimin amma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.